Halo teman-teman semua, apa kabar kalian? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat. Karena di masa pandemi saat ini kita harus menjaga jarak, menggunakan masker, dan selalu rajin untuk mencuci tangan. Oke, baik, di video kali ini saya akan membuat video tentang edukasi pada orang tua dengan anak autis atau cara merawat anak autis dan manajemen stres pada orang tua. Oke, baik, sebelum kita masuk ke videonya, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Jadi perkenalkan, nama saya Andriana Yulita Elizabeth Amung, NIM 181111042, kelas keperawatan semester 5B. Saya mahasiswi dari kampus Universitas Citra Bangsa Kupang. Oke, baik, jadi tujuan saya membuat video ini adalah untuk memberikan edukasi kepada orang tua bagaimana cara merawat anak dengan gejala autis ini. Nah, anak autis ini kan memiliki gangguan dengan psikis maupun mentalnya. Jadi sebagai orang tua, bagaimana cara mereka untuk bisa merawat anak mereka melalui hal-hal yang nanti saya akan bagikan lewat video ini. Oke, baik, jadi tentu pastinya ada perbedaan antara anak normal maupun dengan anak dengan gangguan autis ini. Jadi ada juga perbedaan cara untuk merawat anak autis maupun anak dengan keadaan normal. Jadi melalui video ini nanti saya akan menjelaskan bagaimana cara untuk merawat anak dengan gangguan autis dan manajemen stres juga pada orang tua. Jadi tujuan saya juga membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas UAS keperawatan jiwa 2. Oke, baik, tanpa membuang-buang waktu lagi, kita langsung masuk ke penjelasannya. Oke, baik, jadi saya akan menjelaskan sedikit apa itu autis. Jadi autisme atau Autism Spectrum Disorder atau biasa disapa dengan ASD merupakan gangguan perkembangan pada anak yang menyebabkan kemampuan komunikasi dan sosialisasi anak terganggu. Jadi hingga kini penyebabnya autisme atau autis ini tidak diketahui secara pasti. Oke, jadi penyebab autisme sendiri bukan hanya faktor genetik, tetapi ada faktor eksternal juga seperti gaya hidup, pola makan, dan paparan zat kimia juga memiliki andil yang sama besar di masa kehamilan. Ini artinya semua ibu hamil harus lebih cermat karena bayi memiliki resiko mengidap autisme. Jadi ada tanda-tanda dengan anak dengan gejala autis, anak lambat atau bahkan tidak merespon saat dipanggil meskipun orang lain telah memanggil namanya, tidak ada atau lambatnya respon anak autis juga terjadi dalam hal perkembangan gerakan tubuh seperti menunjuk-nunjuk dan sebagainya. Oke, gejala yang sering muncul adalah terkait dengan cara penderita berkomunikasi dan berinteraksi. Sekitar 80-90% penderita mulai menampakkan gejala pada usia 2 tahun. Pada kasus yang jarang, gejala autisme nampak pada usia di bawah 1 tahun atau baru muncul setelah penderita beranjak dewasa. Oke, jadi dengan kekurangan yang mereka miliki bukan berarti mereka tidak punya kelebihan. Nah, anak-anak autisme ini menyukai sesuatu hal yang mereka dapat terus-menerus menekuninya. Tidak jarang pula mereka bakal menjadi ahli dalam bidang musik, seni, dan bidang lainnya. Jadi banyak sekali orang-orang yang berpendapat bahwa anak autis itu tidak memiliki kemampuan maupun biasa disebut juga sebagai anak yang bodoh. Nah, penyandang autisme ini merupakan gangguan perilaku ataupun otak. Namun meskipun mereka tidak mampu bersosialisasi, tapi anak autis ini tidak disebut dengan anak yang bodoh atau tidak memiliki kemampuan sama sekali. Meskipun autisme adalah kelainan seumur hidup dan tidak dapat disembuhkan secara total, obat-obatan dan terapi dapat membantu mengurangi gejala autisme dan mendukung kemampuan fungsionalnya. Dokter akan menganjurkan jenis-jenis terapi yang memang dibutuhkan oleh pasien. Angka kejadian stres pada orang tua dengan anak dengan gangguan spektrum autisme bervariasi antara 26% sampai 85%. Menurut sebuah studi, tingkat stres pada
ibu yang memiliki anak autis lebih tinggi dibandingkan dengan ibu yang anaknya tidak autis. Hal ini mungkin disebabkan oleh kesulitan orang tua dalam menghadapi masalah pada anak dengan ASD, yang meliputi perilaku yang diulang-ulang atau ritual, kesulitan berkomunikasi, perilaku yang tidak biasa, dan kesulitan bersosialisasi. Oke, baik, di sini ada beberapa beban yang biasa menyebabkan stres pada orang tua dengan anak gangguan ASD atau autisme tersebut. Yang pertama, masalah perilaku anak. Yang kedua, masalah biaya dan pilihan karir orang tua. Yang ketiga, kesulitan mencari pendidikan yang baik. Yang keempat, keterbatasan interaksi sosial. Dan yang kelima, banyaknya waktu untuk terapi. Nah, kesulitan ini dapat memperburuk hubungan anak maupun dengan orang tua, menyebabkan gaya parenting yang maladaptif dan pada akhirnya berdampak pada kegagalan terapi bagi anak yang banyak membutuhkan keterlibatan orang tua untuk berada selalu di sampingnya. Bagai lingkaran setan, parenting stress dapat menambah masalah perilaku anak dan tentunya semakin menambah stres bagi orang tuanya. Mengatasi parenting stress pada orang tua dengan anak autis. Membesarkan anak bukanlah hal yang mudah, apalagi membesarkan anak yang spesial. Hari-hari Anda mungkin habis dengan kesibukan untuk memastikan bahwa anak mendapatkan terapi dan pendidikan yang terbaik, memastikan kesehatannya, atau mengkhawatirkan masa depannya. Sebagai orang tua, penting untuk menjaga diri sendiri dan mengatasi stres dengan efektif. Nah, di sini saya akan memberikan beberapa tips bagi orang tua untuk mengatasi parenting stres. Yang pertama, banyak membaca dan memperdalam pengetahuan. Dengan semakin memahami gangguan spektrum autisme, Anda dapat semakin mengenal dan memahami anak. Yang kedua, bangun support system. Bergabunglah dengan komunitas, orang tua atau keluarga yang memiliki anak dengan autisme. Yang ketiga, ciptakan waktu untuk sendiri dan pasangan. Sangat mudah untuk larut dalam kesibukan, membesarkan anak dengan autis, dan melupakan kesehatan diri sendiri, baik fisik maupun mental. Yang keempat, mencari pertolongan. Jika Anda atau pasangan selalu merasa lelah, kewalahan, atau depresi, carilah pertolongan tenaga profesional untuk mengatasinya. Tips menghadapi anak dengan autisme. Di sini saya akan memberikan tips membantu Anda menghadapi anak dengan autisme. Yang pertama, tetap positif. Jadi, puji perilaku anak yang baik karena akan membuat anak merasa bahagia. Yang kedua, sayangi anak apa adanya dan berikan pujian yang sesuai. Yang ketiga, konsisten dengan jadwal. Anak dengan autisme senang rutinitas. Yang keempat, cari waktu untuk bermain dengan anak agar anak lebih terbuka terhadap Anda. Yang kelima, beri waktu. Mungkin Anda harus mencoba 1000 cara yang efektif. Bersabarlah dan tidak berkecil hati jika salah satu cara ternyata tidak efektif. Dan yang keenam, libatkan anak. Ajak anak dalam kegiatan sehari-hari agar anak lebih terbiasa dengan lingkungan di sekitarnya. Jadi, membesarkan anak berkebutuhan khusus memang berpotensi menyebabkan stres. Itulah sebabnya mengapa Anda sebagai orang tua membutuhkan pertolongan serta dukungan. Oke, baik, sekian hasil penjelasannya. Ya, tadi saya sudah menjelaskan apa itu autisme dan sebagainya, dan saya sudah memberikan tips-tips untuk para orang tua mengatasi parenting stres yang mungkin dialami dalam mengatasi anak dengan gangguan autisme. Semoga melalui video ini dapat bermanfaat buat orang tua yang sedang mengurus anaknya dengan gangguan autisme tersebut.
Jadi sebenarnya penjelasan ini harus diberikan langsung kepada orang tua yang memiliki anak dengan gangguan autisme. Tapi dalam masa sekarang, dalam masa pandemi saat ini, kita harus selalu menjaga jarak, selalu mencuci tangan, dan selalu menggunakan masker. Jadi melalui video ini kiranya semua yang saya berikan melalui video ini dapat bermanfaat buat kita semua. Oke teman-teman, sekian hasil videonya. Pesan dari saya, teman-teman selalu melakukan protokol kesehatan agar teman-teman selalu sehat, terhindar dari virus COVID-19 yang sedang melanda di kota Kupang saat ini. Dan salam sehat juga dari Universitas Citra Bangsa Kupang. Sekian dan terima kasih.